Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini kita kedatangan smartwatch dari luar negeri. Ini adalah Ezone Focus R7. Smartwatch ini menarik banget karena dia bakal jadi pesaing dari Garmin. Jadi smartwatch ini lebih fokus ke olahraga daripada kepanjangan dari HP. Kalau udah kayak gitu tentu saingannya ya tadi ya Garmin, Coros, Sunto, atau bahkan Polar. Oke, langsung aja kita bahas Ezone Focus R7. Yang pertama seperti biasa soal desain Ezone R7. Kedepannya bakal saya sebut Ezone R7 aja ya biar lebih simpel. Smartwatch ini sportinya dapat banget. Apalagi menurut saya untuk varian fabric kayak gini. By the way untuk ketersediaan varian total ada 4 varian warna ya. Obsidian, Rock Grey, Glacier White, dan tentu yang ini yang saya coba, Fabric Grey. Ya ini tentunya subjektif tapi jujur saya sendiri suka banget desain dari Ezone R7 ini. Simple, tapi ya tadi ini cocok banget untuk aktivitas sporty, gak neko-neko lah desainnya. Kemudian untuk material dan juga build quality, Ezone R7 kerasa solid. Untuk frame bagian atas ini dari metal, begitu juga di bagian bawahnya atau bagian belakangnya juga metal nih. Tapi untuk frame tengah ini dari polimer. Dan material kacanya nih yang cakep, dia udah pakai Corning Gorilla Glass 3. Kelengkapan tombol smartwatch ini dibekali 2 tombol di sisi kanan. Tombol atas ini untuk membuka kunci dan juga scrolling. Dan dia juga sekaligus tombol select. Experience scrolling di smartwatch ini kerasa mahal ya karena tipe crownnya tipe crown yang lost gitu. Dan tombol bawah ini tombol back. Tampilan belakangnya seperti ini kerasa mahal banget ya looknya. Ada sensor-sensor di situ dan dia udah menggunakan generasi keempat PPG sensor ya untuk heart rate monitoringnya. Kemudian ada tupin pogo untuk charging, ini bukan magnetik karena bisa dilihat untuk tipe chargernya seperti ini. Jadi dicapit gitu. Dan menariknya smartwatch ini diklaim di mode standby bisa bertahan sampai 30 hari. Sedangkan di mode GPS bisa bertahan sampai 25 jam. Instalasi strap dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Strap fabric bawaannya cakep, saya suka ya, ada tulisan fokus gitu. Ya, lagi dan lagi kesan sportinya dapat banget nih dari sini. Di sini tidak ada lubang mic dan juga speaker ya, karena sekali lagi Ezone R7 ini memang fokusnya ke olahraga daripada fokus ke kepanjangan sebuah HP. Dan begitu ya kita gak perlu khawatir kalau smartwatch ini kena air ya. Untuk water resistance-nya pun dia diklaim udah 5 ATM sampai kedalaman 50 meter. Untuk dimensi kalau saya ukur ini 44 mm, lag to lag 49,5 mm, dan tipis 11,5 mm. Bobotnya ringan banget untuk ukuran sebuah smartwatch, 37 gram. Ini dia Ezone R7 di pergelangan tangan saya 15 cm. Ini bisa rise to wake ya. Tapi ya karena layarnya MIP ya, jadi saya gak butuh rise to wake karena smartwatch ini layarnya terus-terusan nyala. Tapi kalau kamu pengen ya bisa ya diatur untuk rise to wake-nya. Kamu tinggal masuk aja ke bagian setting, kemudian pilih backlit dan di sini ada rise to wake. Perbedaannya kayak gini ya, ini tanpa lampu dan ini ada lampu. Tapi ya bisa diatur ya, saya ini di paling rendah, ini udah cukup sih. Ya ini salah satu keunggulan menggunakan panel display MIP. Apalagi di outdoor kena sinar matahari. Panel display kayak gini bukan semakin sulit ya untuk dilihat, justru malah semakin jelas. Aplikasi penyandingan dia menggunakan Ezone Sport, tersedia di App Store dan juga Play Store. Beberapa pengaturan untuk device-nya seperti ini overall lumayan lengkap. Di mode Sport bisa dilihat di sini mapnya aman juga. Sekarang kita lihat gimana sih user interface di Ezone R7 ini. Ya seperti kebanyakan smartwatch lain, kalau kita klik ini ya langsung ya ke olahraga. Jadi gak banyak cincong ngasih lihat dulu apa aja aplikasinya gitu. Jadi bener-bener fokus ke olahraga ya, langsung ke olahraga. Nah sedangkan kalau di bagian watch face kayak gini kita puter tentu masuk ke beberapa aplikasi ya, tampilannya langsung gitu seperti heart rate di sini, kemudian SpO2, blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Oh ya untuk heart rate monitoring di sini tentu aktif all day ya. Selanjutnya ada pressure di sini untuk stress level, kemudian altimeter. Nah ini kompas dikalibrasi dulu. Ya, ini tampilan kompasnya. Jadi untuk fitur-fitur outdoornya pun ini terbilang lengkap ya. Geser lagi ke bawah di sini ada weather yang terkoneksi atau terhubung ke smartphone tentunya.
Kemudian ini ada aktivitas total harian. Kemudian selanjutnya ada VO2 max dan juga estimasi kalau kita melakukan olahraga ya, seperti maraton, half marathon, 10K, 5K. Nah, kalau kita pengen setting atau ganti watch face ya di bagian depan atau bagian watch face ini. Nah, kalau kita pengen ganti-ganti watch face atau pengaturan-pengaturan lain ya di bagian depan, langsung aja klik tombol back ya. Di sini ada pengaturan lock screen, kemudian daily monitoring, do not disturb, Bluetooth, kemudian story, metronom, chrono, timer, ya, beberapa fitur jam tangan lainnya. HRV test di sini udah bisa ya. Kemudian sensor setting, kita masuk untuk tampilan watch face-nya ya. Oke, kelewat. Oke, di sini ada watch face. Nah, beberapa watch face yang udah terinstall di sini. Ya, khas-khas watch face MIP ya, seperti ini. Tampilannya juga tentu sport gitu. Kemudian kita juga bisa atur menu style, bisa list atau dial. Nah, kalau dial kira-kira seperti ini. Di sini free run. Kemudian ada interval run, outdoor fat burning, kemudian outdoor stress relief. Kita lihat satu-satu ya. Outdoor advance, track run, track interval run, marathon, indoor run, kemudian indoor interval run, indoor fat burning, indoor tadi outdoor, sekarang indoornya ya. Kemudian ada treadmill di sini, cycling, interval cycling, pool swim, open water, triathlon, rowing, rowing machine, boating, rope skipping, climbing, hike, trail run juga. Jadi di sini udah tersedia nih. Rapid rowing, rapid boating training plan. Nah, kita lihat contoh satu aja ya untuk interval run nih. Kita klik di sini. Dia bakal minta untuk dipakai dengan yang benar gitu ya. Nah, untuk setting-settingnya seperti apa sih? Kita klik setting di sini, ada repetitive, kemudian exercise, rhythm, pace alert, cadence, heart rate alert, power alert, auto page, night mode, dan juga lock screen. Sedangkan untuk free run seperti ini, kita geser dulu ke bawah setting, dia lagi positioning GPS, dan ini jarang banget ya. Ini di dalam rumah, tapi GPS-nya tetap lock loh. Itu jarang di smartwatch biasa. Ada auto lap, kemudian pace alert, cadence, kemudian heart rate, power, nutrition, virtual sparring, auto page, night mode, dan juga lock screen. Ya, untuk maraton pas kita masuk dia minta warm up gini atau pemanasan dulu gitu ya. Dan di sini tidak ada setting apa-apa. Jadi nunggu GPS-nya lock, kemudian ya langsung go. Sedangkan pas kita udah masuk ke olahraga seperti ini, di sini ada heart rate dan juga zona heart rate, pace, kemudian distance, dan di bagian paling bawah di sini ada durasi olahraga. Kita geser ke bawah, di sini ada temperatur, cadence, kemudian power yang digunakan. Geser lagi ke bawah ada altimeter barometernya, total kenaikan, total penurunan, kemudian laman khusus pace-nya seperti ini. Geser lagi ke bawah, masih pace juga, lumayan banyak ya pace. Kemudian di sini ada training load langsung ya, training efeknya kelihatan. Average power, kemudian aerobik, anaerobik, geser lagi, udah balik lagi ke paling depan. Olahraga menggunakan Izone ini, Izone R7, langsung aja kita lihat. Oke, untuk lihat hasil olahraganya, kita masuk ke history ya. Cek dari bagian halaman depan, kemudian tombol back. Nah, di sini ada history. Ini free run ya. Kita buka, di sini ada summary-nya, sport timer, kemudian ada mini rutenya ya, terlihat di situ dan memang seperti itu. Nanti kita lihat juga di aplikasi. Kemudian ada total distance 4,04 km. Geser lagi ke bawah, di sini ada pace ya. Kemudian average power, kemudian ada heart rate di sini, maksimal heart rate, stamina, dan juga kalori yang terbakar. Geser lagi ke bawah, di sini ada aerobik dan anaerobik ya untuk training loadnya. Kemudian di paling bawah di situ ada recovery time yang diperkirakan 8 jam. Udah simple banget ya di situ. Dan kalau kita klik ya di sini di bagian mana aja, mau yang di bagian summary ataupun pace, tetap bakal masuk ke sini nih untuk pace by kilometer atau lapnya ya. Untuk di aplikasi kita masuk ke bagian sport ya. Ini semua olahraga history bakal masuk ke sini dan ini yang paling baru. Kemudian kita klik lagi di sini,
klik lagi. Oke, di paling atas di sini ada share. Nah, untuk share-nya seperti ini ya. Ada big photo, personality, itu bisa di custom gitu, kemudian by link, video, bahkan kita bisa ekspor GPX. Untuk videonya seperti ini. Ini fitur mahal ya kalau di Strava gitu ya, ataupun beberapa aplikasi olahraga atau fitness lainnya. Di sini dikasih gratisan. Kemudian di sini untuk kilometernya bisa dimunculkan atau tidak. Kemudian di sini untuk petanya dinonaktifkan ya, untuk privacy dan segala macam lah. Di bawah di sini ada summary. Ini lumayan lengkap juga. Kita geser lagi, ada chart untuk heart rate-nya, zona heart rate. Kemudian di bawahnya ada chart untuk pace, kemudian ada speed, cadence, stride, altitude, power. Ini lengkap banget nih untuk powernya ya. Dan udah segitu aja. Untuk VO2 max tentu kita lihat aja di smartwatch ya, karena di sini tidak tampil untuk VO2 max-nya. Di sini ada sport effect atau training load. Oke, itu dia review saya untuk Izone Focus R7, dibanderol di harga $139 ya, kurang lebih 2 jutaan ya. Ini tentu jadi penantang untuk beberapa smartwatch yang sudah ada resmi di Indonesia seperti Garmin, Coros, Suunto, dan lain-lain. Soal harga dan juga kelengkapan tentu smartwatch ini bisa bersaing sih. Kalau kamu tertarik dengan Izone Focus R7, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.